Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4, mata kuliah pengantar interaksi atmosfer laut, ingin menjelaskan mengenai termodinamika dan interaksi atmosfer laut lepas pantai Pulau Kalimantan. Nah, kelompok 4 terdiri dari Ulum, Gina, kemudian saya sendiri Dara, dan Siti Aminah. Nah, untuk hal-hal yang kita bawakan terdiri dari 4, yaitu yang pertama siklus, bagaimana siklus atmosfer laut yang terjadi. Yang kedua adalah ENSO, apa pengaruh ENSO terhadap interaksi atmosfer laut di sekitar Kalimantan. Yang ketiga ada IOD, apa pengaruh IOD terhadap interaksi atmosfer laut di sekitar Kalimantan. Dan yang terakhir pembahasan interaksi atmosfer laut lepas pantai Pulau Kalimantan. Nah, untuk kondisi geografisnya akan dijelaskan oleh Gina. Baik, untuk kondisi geografis di Kalimantan sendiri ini letaknya berada di utara Pulau Jawa, sebelah timur Selat Malaka, sebelah barat Pulau Sulawesi, dan sebelah selatan Kepulauan Filipina. Lalu Pulau Kalimantan ini dikelilingi oleh beberapa lautan, yaitu Laut Cina Selatan di bagian barat dan barat laut, Laut Sulu di timur laut, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di timur, lebih spesifiknya berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan yang terakhir oleh Laut Jawa dan Selat Karimata di bagian selatan. Jadi berdasarkan garis lintangnya sendiri, Pulau Kalimantan ini secara tidak langsung akan berdampak pada siklus cuaca dan perairan di Kalimantannya sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, wilayah yang dilewati oleh Khatulistiwa memiliki suhu yang lebih tinggi dari suhu normal. Lalu untuk siklus di Kalimantan ini sendiri memiliki kesamaan dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia, yakni terjadi siklus air yang mana terjadi penguapan atau evaporasi yang terjadi di daerah perairan, yang kemudian terjadi kondensasi di atmosfer, dan terjadi proses termodinamika, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi. Lalu akibat adanya kondensasi ini, air akan berkumpul membentuk awan hitam dan siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Dan semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan juga akan semakin banyak dan semakin berat. Kemudian terjadi infiltrasi atau yang kita sebut juga penyerapan air. Jadi air hujan yang turun jatuh ke bumi akan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Dan juga air yang jatuh ke bumi ini juga selain mengalir ke berbagai sumber air yang telah disebutkan sebelumnya, air yang turun juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Baik, selanjutnya yang kedua di sini akan menjelaskan mengenai interaksi yang terjadi di laut di Indonesia. Yang pertama ada namanya ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Baik, next. Nah, kejadian ENSO di Indonesia. El Nino Oscillasi Selatan atau dalam bahasa Inggrisnya tadi El Nino Southern Oscillation, ada variasi angin dan suhu permukaan laut di wilayah tropis belahan timur Samudra Pasifik yang irregular dan berkala. ENSO berpengaruh terhadap cuaca di sebagian besar wilayah tropis dan subtropis bumi, seperti salah satunya di Indonesia ini. Periode panasnya disebut dengan El Nino, sedangkan periode dinginnya disebut dengan La Nina. Biasanya fluktuasi suhu yang ada di permukaan laut itu berkisar 1-3 derajat ketika terjadi ENSO, baik itu peningkatan ataupun penurunan. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan yang pertama di sini ada gambar mengenai peristiwa La Nina. Peristiwa La Nina diawali dengan penurunan suhu permukaan laut di bagian timur Samudra Pasifik. Jadi terjadi penurunan suhu di permukaan laut, adanya peningkatan kecepatan angin timur yang menyebabkan massa air hangat terbawa di bagian barat Samudra Pasifik. Jadi di wilayah Indonesia itu terjadi peningkatan suhu permukaan air laut yang menyebabkan massa air dingin di bagian Samudra Pasifik akan bergerak di atas atau upwelling. La Nina menyebabkan terjadinya peningkatan curah hujan, yaitu peningkatan awan-awan konveksi, karena kita ketahui tadi peningkatan suhu permukaan air laut di bagian di sekitar Indonesia dan menyebabkan curah hujan di Indonesia itu cukup tinggi. Nah, selanjutnya tentang El Nino. El Nino ini kebalikannya dari La Nina. Kejadian
El Nino ini sendiri biasanya terjadi karena peningkatan suhu permukaan air laut di bagian timur Samudra Pasifik, timur sampai dengan tengah Samudra Pasifik atau di sekitar Amerika Selatan. Dan di sini nanti ketika terjadi peningkatan suhu di sana, otomatis di Indonesia terjadi kejadian yang sebaliknya sama dengan La Nina. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka kejadian hujan akan tinggi di wilayah Amerika Selatan dan di bagian Indonesia terjadi penurunan intensitas curah hujan atau biasanya ditandai dengan terjadinya kekeringan. Dan El Nino ini sendiri pun diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi, yaitu El Nino lemah, El Nino dan La Nina, El Nino La Nina lemah, moderat, dan juga kuat. Di mana indeksnya itu untuk lemah itu 0,5 sampai dengan 1, untuk moderat itu 1 sampai dengan 2 penurunan atau penaikan suhu, dan yang kuat itu 2 sampai dengan 3. Next. Nah, untuk pengaruh ENSO terhadap Kalimantan. Berdasarkan keadaan, beberapa Kalimantan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Samudra Pasifik. Tentunya seperti yang disebutkan tadi, di wilayah sekitar timur dari Kalimantan sini, ini terjadi yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, seperti pesisir timur yang terjadi, maka memiliki pengaruh ENSO yang cukup signifikan. Hal ini juga diungkapkan dari penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Asyakur dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup di Universitas Udayana dan Pasar Bali, menggunakan data TRMM 3B43 selama 12 tahunan, yaitu tahun 1998 sampai dengan 2009, dan didapatkan beberapa kejadian ENSO di pesisir Sumatera, Jawa Tengah, kemudian Nusa Tenggara, Timur Kalimantan, Sulawesi, bagian utara dan tenggara, dan sebagian Maluku dan Papua. Hal ini dapat dimungkinkan karena terjadi karena melihat wilayah timur Kalimantan berhadapan dengan Samudra Pasifik, dan dapat diketahui bahwa terjadi hubungan yang kuat ketika terjadi ENSO dengan wilayah timur Kalimantan. Baik, selanjutnya akan membahas IOD. Selanjutnya Ami. Selanjutnya yaitu ada IOD. IOD atau Indian Ocean Dipole merupakan fenomena penyimpangan cuaca terjadi akibat adanya interaksi antara permukaan samudra dan atmosfer di kawasan Samudra Hindia sekitar garis khatulistiwa atau wilayah tropis dan sebelah selatan Jawa. Nah, interaksi tersebut menghasilkan tekanan tinggi di Samudra Hindia bagian timur atau bagian selatan Jawa dan barat Sumatera, sehingga menimbulkan aliran massa udara yang bergerak ke barat. Nah, hembusan dari massa udara ini akan mendorong massa air yang ada di depannya dan mengangkat massa air ke permukaan, sehingga suhu permukaan lautnya yaitu mengalami penurunan yang cukup drastis. Gejala ini akan menimbulkan gelombang Kelvin sepanjang ekuator yang bergerak ke arah timur, di mana arahnya itu berlawanan dengan arah angin yang sebelumnya mengarah ke barat. Nah, selanjutnya yaitu gelombang ini pada gilirannya mengangkat lapisan termoklin atau lapisan air yang merupakan batas antara massa air yang lebih hangat di bawah permukaan laut dengan air yang lebih dingin di bawahnya di bagian timur Samudra Hindia. Nah, ketika termoklin ini terangkat, suhu permukaan air lautnya menurun. Sebaliknya di sisi barat, gelombang ini akan menekan termoklin lebih masuk ke dalam yang mengakibatkan suhu permukaan air lautnya meningkat dan terjadilah Indian Ocean Dipole. Nah, karena itu, penurunan suhu permukaan air laut di sisi timur Samudra Hindia atau anomalinya negatif, dan kenaikan suhu permukaan air laut di sisi barat atau anomalinya positif, disebut peristiwa pembentukan dua kutub atau kutub positif dan kutub negatif suhu permukaan air laut. Nah, atau juga disebut sebagai Indian Ocean Dipole. Pembentukan dua kutub suhu permukaan air laut ini akan mengakibatkan pergeseran zona konveksi atau zona pembentukan awan-awan yang dapat menyebabkan terjadinya hujan, di mana zona ini biasanya terdapat di atas permukaan air laut yang anomalinya hangat atau anomalinya positif. Nah, ini merupakan fase IOD-nya, yaitu ada fase netral, ada fase negatif, dan ada fase positif. Saya akan menjelaskannya di slide berikutnya. Nah, yang pertama ada fase netral. Pada fase netral ini, di mana sirkulasi Walker di bagian dekat permukaan akan mengalir dari Samudra Hindia ke atas perairan Indonesia, karena suhu muka lautnya lebih hangat. Nah, pusat konvektif berada di atas wilayah benua maritim Indonesia, sehingga membentuk hujan di kawasan Indonesia hingga ke wilayah Australia. Di dalam fase netral ini
terjadi jika selisih suhu muka lautnya antara timur dan barat Samudra Hindia berkisar sebesar negatif 0,5 sampai dengan positif 0,5 derajat Celcius. Yang kedua ada fase negatif, di mana suhu muka laut di benua maritim Indonesia menjadi lebih hangat dari biasanya. Selisih suhu muka lautnya antara pantai timur Afrika dengan lautan di wilayah barat Indonesia akan lebih kecil daripada negatif 0,5 derajat Celcius. Sehingga konsekuensinya sirkulasi Walker baratan menjadi lebih kuat dan kemudian meningkatkan konvektif di atas wilayah Indonesia lebih besar daripada fase netral sebelumnya. Nah, peningkatan sistem konvektif ini tentunya akan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia hingga juga Australia. Nah, yang ketiga itu ada fase positif, di mana sirkulasi baratan melemah yang memungkinkan kolam hangat bergeser ke barat ke wilayah Afrika, seperti terlihat pada gambar sebelumnya. Nah, hal ini akan diikuti dengan berpindahnya pusat konvektif ke wilayah Afrika. Saat ini juga akan terjadi peningkatan curah hujan di kawasan tersebut. Dan sebaliknya di wilayah kawasan timur Samudra Pasifik akan terjadi pengurangan curah hujan. Nah, pengaruh IOD terhadap Kalimantan yaitu sebagaimana 3 fase Indian Ocean Dipole yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu fase negatif. Saat fase negatif, maka akan terjadi peningkatan curah hujan pada wilayah Indonesia, khususnya pada bagian wilayah barat, dan juga dapat dikatakan wilayah Kalimantan pula terjadi peristiwa tersebut. Nah, umumnya peningkatan curah hujan yang jauh di atas normalnya akan diikuti oleh terjadinya banjir, dan juga di wilayah Australia terjadi hal yang sama. Nah, pada kejadian sebaliknya, di mana Indian Ocean Dipole-nya fase positif, peningkatan curah hujan di wilayah Afrika yang memicu terhadap terjadinya banjir di Kenya, pada kutub IOD lainnya di Indonesia justru mengalami kekeringan. Selanjutnya, pembahasan akan dijelaskan oleh Dara. Oke, jadi untuk pembahasan, boleh next. Jadi Kalimantan merupakan salah satu pulau yang dilewati oleh Katulistiwa sehingga suhu Kalimantan sedikit lebih tinggi dari normal. Nah, untuk interaksi antara atmosfer laut di Pulau Kalimantan sebenarnya memiliki kesamaan dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, siklus di mana terjadi pemanasan air laut yang akan meningkatkan kecepatan evaporasi sehingga kondensasi awan dan hujan juga akan menjadi cepat terbentuk. Nah, untuk siklus termodinamika yang mana definisi termodinamika adalah termos yang berarti panas dan dinamik yaitu perubahan. Siklus termodinamikanya masuk ke sistem terbuka ditandai dengan adanya pertukaran massa dan energi sistem dan lingkungan di sekitarnya. Jadi ketika siklus hujan terbentuk juga akan terjadi perpindahan massa dan energi gitu. Untuk mengenai pengaruh ENSO dan IOD, jika ENSO dan IOD memiliki pengaruh sama ke Indonesia seperti IOD minus, maka di Indonesia juga akan terjadi hujan. Kalau El Nino juga Indonesia itu kering, maka akan berdampak kuat. Jadi misal pengaruhnya sama-sama menyebabkan kekeringan juga akan menyebabkan kekeringan di Kalimantan. Nah, selain ENSO dan IOD, pengaruh lain seperti angin monsun ataupun MJO juga dapat menjadi pengaruh dalam iklim di Kalimantan sendiri. Oke, next. Berikut referensi yang kami gunakan. Dan terima kasih atas waktunya mendengarkan kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.